Selamat pagi, Pak Rudi dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Jeremy Dextra Jonathans, NIM 0100331921 dari jurusan Teknik Industri. Pada siang hari ini, saya akan mempresentasikan mengenai consideration in setting price and pricing strategies. Pertama-tama ada consideration in setting price. Jadi consideration in setting price itu memiliki dua bagian aspek, yaitu ada customer perception of value, ada product cost. Nah, customer perception of value itu jadi kayak perusahaan lebih mengedepankan persepsi atau pandangan dari customer untuk pengambilan keputusan untuk harga yang akan diberikan pada produk atau jasanya. Customer perception of value ini adalah price ceiling atau batasan harga tertinggi yang akan ditetapkan. Setelah itu ada product cost. Product cost adalah harga barang yang telah ditetapkan kepada suatu produk yang biasa disebut sebagai harga modal ataupun harga yang paling rendah dari sebuah produk. Dalam hal ini, ketika pelanggan membeli sesuatu produk, mereka menginginkan sesuatu yang worth it dengan uang yang mereka keluarkan, atau biasa dikatakan sebagai value of product atau jasa tersebut. Jadi saya mengambil contoh dari MacBook ini. Jadi menurut orang-orang dan juga menurut saya dibanding dengan laptop-laptop yang lainnya, MacBook ini cukup banyak peminatnya. Jadi dikarenakan spesifikasi yang diberikan oleh pihak Apple, walaupun harganya tergolong mahal dibanding laptop lain, tapi peminatnya ini tetap banyak karena juga fitur-fitur dan lain-lainnya yang diberikan oleh MacBook ini tergolong yang tidak dimiliki laptop lain. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai new product pricing strategies. New product pricing strategies ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu ada market skimming pricing, ada market penetration pricing. Nah, market skimming pricing itu adalah yaitu perusahaan yang menetapkan harga awal yang sangat tinggi untuk produk barunya, untuk mendapatkan pendapatan paling maksimum dari segi segmen pasar yang mau atau akan bersedia untuk membayar dengan harga yang tinggi. Namun perusahaan menghasilkan penjualan yang lebih sedikit dalam jumlah barang yang terjual, tetapi lebih menguntungkan dari segi pemasukan. Setelah itu ada market penetration pricing, yaitu tentang menetapkan harga yang rendah di awal untuk produk barunya untuk menarik sejumlah pasar pembeli dan segmen pasar yang besar. Jadi saya mengambil contoh dari Canva. Canva menggunakan strategi penetapan harga yaitu market penetration pricing di awal menggunakan Canva. Jadi pengguna diberikan gratis dulu selama 30 hari pertama atau sebulan pertama untuk menarik minat pelanggannya. Tapi ya setelah itu ada yang harus dibayar-bayar ya seperti itu. Dan setelah itu kita menuju ke product mix pricing strategies. Jadi product mix pricing strategies itu dibagi menjadi 5 aspek lagi. Ada product line pricing, ada optional product pricing, ada captive product pricing, ada by product pricing, ada product bundle pricing. Jadi product line pricing itu adalah perusahaan menetapkan harga pada seluruh unit produk yang masing-masing memiliki berbagai produk yang berbeda-beda. Dan juga adanya perbedaan harga pada biaya antar produk berdasarkan fitur-fitur yang berbeda-beda lagi. Setelah itu ada optional product pricing, adanya aksesoris yang dijual dengan produk utama. Banyak perusahaan menggunakan penetapan harga produk opsional ini untuk menawarkan dan menjual aksesoris dan dengan produk utama mereka. Setelah itu ada
captive product pricing, yaitu perusahaan menetapkan harga untuk produk yang harus digunakan bersamaan dengan produk utama mereka. Lalu ada by product pricing. By product pricing yaitu perusahaan yang menetapkan harga produk sampingan untuk membuat harga produk lebih kompetitif. Perusahaan ini biasanya memproduksi barang atau jasa, seringkali memasukkan produk sampingan jika produk sampingan tidak memiliki nilai, dan jika membuangnya pun akan sangat mahal dan sangat disayangkan. Nah, yang terakhir ini ada product bundle pricing, yaitu perusahaan yang menetapkan harga dengan cara menggabungkan dengan beberapa produk, dan juga menawarkan paket-paketan dengan harga yang lebih murah. Jadi saya mengambil contoh dari kamera analog Kodak M35 ini. Kamera ini menggunakan strategi captive product. Yang captive product pricing ini karena para pengguna harus membeli roll filmnya, yang ini nih, ini roll film, juga untuk bisa menggunakan kamera ini. Jadi kita kalau membeli ini nggak dapat ini dijual terpisah. Jadi di saat kita mau membeli ini dan dapat menggunakannya, kita harus membeli rollnya agar bisa digunakan. Setelah itu ada price adjustment strategies. Jadi price adjustment strategies ini punya 7 aspek. Ada discount and allowance pricing, ada segmented pricing, psychological pricing, promotional pricing, geographical pricing, dynamic pricing, international pricing. Discount and allowance pricing. Pengurangan harga langsung di saat orang membeli barang tersebut dan menawarnya atau dalam jumlah pembelian yang besar. Penyesuaian harga ini biasa dikenal oleh kita sebagai diskon atau potongan yang dimana dapat mengambil banyak bentuk. Itu ada segmented pricing. Segmented pricing itu menjual produk atau jasa dengan 2 harga atau lebih, di mana perbedaan harga bisa menyesuaikan harga di saat berbeda pelanggan atau pembeli. Produk ataupun lokasi, seperti di saat barang tersebut di daerah A, akan berbeda jika barang yang sama berada di daerah B. Nah, setelah itu ada psychological pricing. Psychological pricing itu penetapan harga yang telah dipertimbangkan secara psikologi harga. Sebuah harga yang menentukan suatu produk tersebut, biasanya pembeli menggunakan harga ini untuk mencari kualitas. Banyak juga terlontar di kalangan masyarakat stigma mengenai jika memiliki duit lebih atau mengeluarkan duit lebih, pasti barang yang didapatkan akan mempunyai kualitas sesuai dengan duit yang mereka keluarkan. Setelah itu ada promotional pricing. Promotional pricing itu adalah penetapan harga sementara dari sebuah produk yang memiliki nilai di bawah daftar harga dan juga terkadang di bawah dari biaya. Fungsi tersebut memiliki tujuan untuk meningkatkan penjualan terhadap sebuah produk yang ingin mereka jual. Setelah itu ada geographical pricing. Geographical pricing adalah menetapkan sebuah harga untuk pembeli atau pelanggan yang memiliki lokasi di berbagai negara bahkan dunia. Dalam menentukan harga, produk perusahaan dapat memutuskan bagaimana caranya untuk menentukan sebuah harga untuk pelanggan atau pembeli yang berlokasi di beberapa negara lain. Setelah itu ada dynamic pricing. Dynamic pricing adalah menyesuaikan harga secara terus-menerus untuk memenuhi karakteristik dan juga kebutuhan pelanggan individu dan juga situasi. Dan sebuah harga akan ditetapkan dan ditentukan antar penjual dan pembeli, dan kebijakan sebuah harga yang menetapkan satu harga untuk semua pembeli. Setelah itu ada international pricing. Sebuah perusahaan yang menjual, memasarkan sebuah produk secara mendunia atau ke seluruh dunia dalam kurung internasional. Setelah itu perusahaan harus dapat membuat keputusan mengenai harga yang akan ditetapkan di negara tertentu. Nah, jadi saya mengambil contoh adalah dari produk sabun ini. Jadi ini Keira ini tuh sebuah produk sabun alami, handmade. Sabun ini menggunakan strategi produk
psychological pricing, dikarenakan harga sabun ini lebih mahal dibandingkan dengan sabun pada umumnya, tetapi kualitasnya yang sangat nyata dalam mengatasi penyakit-penyakit yang berhubungan dengan kulit. Nah, lalu pada tahap terakhir saya akan menjelaskan secara singkat mengenai price change. Jadi, apa sih itu price change? Price change itu pengertian secara singkatnya adalah perubahan harga. Jadi, terdapat kasus-kasus perusahaan melakukan pemotongan harga atau price cut, dan juga perusahaan dapat melakukan kenaikan harga atau price increases. Perusahaan juga harus dapat mengetahui dan juga harus antisipasi untuk kedua hal tersebut. Sangat penting sekali untuk antisipasi terhadap reaksi-reaksi pada pembeli dan juga kompetitor terhadap barang tersebut. Jadi perusahaan dapat mempertimbangkan untuk memotong harga atau mengurangi harga karena terdapat beberapa faktor, dan dengan terdapatnya kelebihan kapasitas dan juga terdapatnya penurunan permintaan. Dan juga sebaliknya, perusahaan dapat menaikkan harga ketika permintaan akan barang tersebut sangat tinggi. Jadi ketika perusahaan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang dibutuhkan pelanggan, perusahaan akan menaikkan harga atau tarif. Nah, jadi saya mengambil contoh dari produk ivermectin ini yang diproduksi oleh PT Harsen Laboratories. Jadi PT Harsen Laboratories adalah salah satu produsen yang memproduksi obat ivermectin. Jadi itu obat ivermectin mengalami kenaikan dikarenakan banyak isu yang menyebut obat ivermectin itu bisa menyembuhkan COVID-19. Nah, sebelumnya tuh harga obat ivermectin itu sebelum isu-isu itu naik, itu sekitar Rp5.000 sampai Rp7 di Indonesia per 10 tablet. Nah, dan ketika obat tersebut mulai disebut dapat menyembuhkan COVID, mulai naik sekitar jadi Rp250.000 sampai bahkan ada yang Rp300.000 per 10 tabletnya. Nah, kenaikan itu sangat jauh, diperkirakan sekitar 257% sampai 496% paling tinggi. Jadi kenaikan tersebut disebabkan karena permintaan pasar yang sangat tinggi untuk barang tersebut atau obat ini. Nah, ketika produsen tidak dapat memenuhi kebutuhan pasar, maka mereka akan menaikkan harganya. Jadi bukan di Indonesia aja tuh yang harga obat ini tuh mahal. Jadi di beberapa negara yang percaya bahwa obat ini bisa menyembuhkan atau buat terapi COVID-19 itu juga melonjak tinggi. Contohnya kayak di Australia dan lain-lainnya. Nah, ini ada daftar pustaka, beberapa sumber yang saya ambil. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf jika banyak salah kata, saya ucapkan terima kasih.